Oke, sekarang kita udah di Jogja. Kita sekarang udah ada di Benteng, Museum Benteng Vredenburg. Jadi ini salah satu Indonesian Heritage Agency juga masuk ya. Ini pengen ngajarin Rafathar supaya senyum gitu loh. Ini pagi-pagi itu semangat banget, tapi masih ngantuk. Ini biar diajarin ke anak kita bahwa museum-museum kebudayaan-kebudayaan itu harus sampai ke anak cucu kita. Nah, ini juga adalah salah satu cagar budaya yang ikonik di Jogja. Kita kayaknya kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan tapi ada yang nge-guide ya, Seng ya? Iya, kalau nggak nanti kita takutnya nyasar ya. Ini nih, jalan-jalan ayolah, senyumlah biar tahu museum-museum. Halo Pak. Saya Raffi Pak. Saya Rosid. Pak Rosid. Penanggung jawab Museum Benteng Yogyakarta. Wah, ini salim dulu Pak Rosid. Nah, pintar. Jadi ini kita pengen ngajakin mumpung lagi libur sekolahnya, biar dia tahu kalau museum-museum tuh kan biar sampai ke anak cucu kita. Betul. Ini Museum Benteng Vredenburg. Artinya apa ini Pak Rosid? Jadi Museum Benteng Vredenburg. Adapun Vredenburg itu artinya adalah perdamaian. Perdamaian. Ya. Harus damai. Harus damai. Damai senyumnya. Iya. Jadi museum ini menempati sebuah bangunan cagar budaya. Oke. Di mana benteng ini dulu didirikan tahun 1760. 1760 loh. Jadi sudah sangat tua sekali. Awalnya benteng ini namanya Rustenburg. Oh, awalnya Rustenburg. Ya, yang artinya peristirahatan. Bagusnya taman-tamannya tertata Ya, rapi. tertata rapi, ya. Ini juga bagus dari depan dia bagus aduh. Ya, kemarin kan AA juga Mbak Gigi itu kan ke Museum Nasional Iya, Indonesia. ya kan, Ah? Belum. Ya. Oh, belum. Nanti sama Papa diajak. Jadi Museum Benteng Vredenburg dan Museum Nasional ini bagian dari unit di bawah Museum dan Cagar Budaya. Oh, cagar budaya tahu nggak? Cagar budaya itu harus dilestarikan. Betul. Ya, Betul. sampai ke anak cucu nanti kalau punya anak, nanti udah gede ajak ke museum. Iya. Oke? Senyum dong, hei. Iya. Kita masuk yuk. Ngantuk dia ini, ngantuk. Belum makan kali ini ya, bensinnya nih ya. Dan kita baru saja melakukan namanya reimajinasi, beautifikasi, revitalisasi. Nah, ini adalah bagian dari bukti terkait dengan perubahan itu. Oh gitu. Iya, Makanya taman-taman bagus ya. ini, ya. Oh, di dalam ini museumnya. Ya, museumnya di dalam. Wah, keren. Ya. Jadi ini zaman tahun 19 Bentengnya, bentengnya dirinya tahun 1760. Waduh. Kalau pemanfaatan menjadi museum itu diresmikan 23 November 1192. Jadi ini udah dari zaman Belanda. Gitu. Betul, benteng Belanda. Oh, dari zaman Belanda. Tahu nggak? Dulu negara kita Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda, udah tahu belum? Tahu nggak? Selama 3,5 abad. 3,5 abad itu 350 tahun. Jadi negara. Sumur papa ya? Bukan sumur papa, emang papa setua itu, enak aja ya. 3,5 abad itu lama, jadi banyak peninggalan-peninggalan. Nah, yang bangunan-bangunan itu masih zaman, jadi tuh lihat, zaman penjajahan Belanda. Betul. Itu kan di depan ada Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia. Itu zaman itu masih bangunan kuno ya. Betul. Tapi dilestarikan, dijaga ya. Dijaga. Dulu ini ditempati sebagai The Javaske Bank. Sekarang tuh. digunakan untuk Bank B. Jadi nggak boleh dihancurkan, tetap dilestarikan, dimanfaatkan. Jadi supaya bagus-bagus tuh. Ya kan? Kalau di Jakarta tuh ada namanya Kota Tua. Belum pernah Maya ke Kota Tua ya? Belum. Tuh harus sekali-sekali, jangan main game terus. Enaknya mas kan main game terus. Apa? Apa nggak pernah? Sampai PS-nya dihancurin kenapa? Dulu sama papa, almarhumnya papa ya itu karena papa main game terus. Sekali itu harus lihat datang ke tempat-tempat kayak gini. Jadi nanti tuh tahu bahwa Indonesia itu punya sejarah. Makanya adanya museum. Museum itu tempat peninggalan sejarah-sejarah. Seperti di sini ada apa aja kalau di sini berarti Pak? Nah, di sini kita itu menampilkan terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta. Masya Allah tuh, tahu nggak perjuangan pahlawan-pahlawan waktu dulu atau nggak pahlawan nasional kan banyak. Iya. Jadi di sini tuh tempat-tempatnya peninggalan ada cerita-cerita perjuangan waktu
masa penjajahan teman-teman waktu di Jogja dulu gitu Ya, ya Pak ya. betul. Salah satu penandanya ini kita ada tetengar atau monumen, namanya Monumen Serangan Umum 1 Maret 1149. Serangan umum. Ya, 1 serangan Maret 1 Maret 1149. Ya. sebelum merdeka ya Pak ya. Setelah merdeka. Setelah merdeka. Setelah merdeka. Setelah merdeka. Di mana melalui misi ini Jogja dapat dikuasai oleh tentara Indonesia bersama dengan rakyat selama sekitar 6 jam. Oh, waktu itu masih dijajah Belanda. Jajah Belanda. Jadi tentara Indonesia merebut gitu. Ya. Tuh lihat tuh para pahlawan-pahlawan tuh. Betul, itu simbolisasi dari kesuksesan serangan umum 1 Maret itu ada unsur-unsur dari tentara, dari pelajar, dari perempuan, dari petani. Jadi memang dari dulu kita itu memang sudah terbiasa untuk gotong royong, kerjasama. Kita foto di sini Sini foto, sini bagus sih belakangnya ini. Om Oli. Oh, bersih. Oh, jadi kita merdeka 1945. Jadi Iya. sempat dijajah lagi, Betul, sempat mau diambil lagi. betul. Dan Jogja pernah juga menjadi ibu kota RI. 4 Januari 1146. Jogja pernah jadi Ibu kota Tuh, Republik Pak Fatar, Indonesia. ini Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Iya. 4 Januari 1146. Oh gitu. Ya, dulu Pak Soekarno, Pak Hatta, dan para menteri pindah dari Jakarta ke Jogja melalui kereta api. Namanya kereta api luar biasa. Nanti bisa dilihat di diorama kita. Nanti kita bisa lihat ada dioramanya. Oh iya, oke, let's go. Kan? Jadi banyak pengetahuan. Jangan main game terus. Biar atur tahu. Diceritain. Kan kita kan merdeka 1945. Nah, waktu itu sempat mau dijajah lagi sama Belanda. Nah, diserang di sini tapi kita ngelawan. Jadi nggak jadi diambil lagi. Jadi kita tetap merdeka gitu ya, Pak ya? Ya. Dan kita sebagai museum ini Arab Mbak Gigi, monumen ini juga digunakan tempat aktivitas pemajuan kebudayaan. Jadi museum juga ikut memajukan kebudayaan. Pentas-pentas sering di sini. Tapi ini namanya taman edukasi ini ya, Pak ya? Ya, EduPark, ya. Bagus banget ini Iya. di tengah-tengah kota. Betul. Ada taman sehijau ini ya. Betul. Jadi kalau ditanya Arabi, Mbak Gigi, 3 kata terkait dengan Museum Benteng. Itu yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah komunitas, yang ketiga adalah vegetasi. Jadi salah satu kenapa Jogja juga pernah mendapatkan predikat Adipura karena di sini ini ada paru-parunya kota Jogja. Oh gitu. Tuh biar anak-anak generasi muda tahu. Ini memang Yogyakarta itu disebutnya kota budaya, pelajar, kota pelajar, kota budaya itu Yogyakarta. Udah makanannya enak-enak. Di sini murah-murah. Ini letaknya museum Frederick ini strategis ya. Betul. Dekat sama Malioboro. Betul. 0 km Jogja. 0 km Jogja. Iya, dekat Beringharjo. Dekat Beringharjo. Dekat Keraton. Jadi buat kalau kali lagi teman-teman mampir pasti ke kan kalau lagi Malioboro, nginep di daerah sini pasti mampir ke sini. Biasanya ke Malioboro mampir juga ke sini. Oh itu tuh banyak anak-anak sekolah. Iya. Banyak kunjungan. Halo tuh. Oh, ya kunjungan sekolah. Dan selanjutnya seperti awal yang kami sampaikan terkait dengan reimajinasi di MCB ini, kita melakukan perubahan besar termasuk terkait dengan perubahan fisik, landscape, dan terkait pola pelayanan. Jadi layanan kami tidak hanya dari pagi sampai sore, tapi sampai malam. Dan tidak ada liburnya, jadi Senin sampai Minggu kita siap melayani masyarakat umum. Tidak ada libur. Tidak ada libur untuk melayani, lihat, untuk edukasi ada dan kafenya juga di entertain sini. bagi. Itu ada kafenya juga. Betul. Kafe Bisa. Munggu. Dari aspek dari pengelolaan museum lebih modern, kita juga harus paham kebutuhan dari masyarakat. Iya, kafenya juga Harus kayaknya ada enak. kafenya, kemudian juga ada minimarketnya. Kemudian kita juga melayani jasa foto dan lain sebagainya. Dan kemudian terkait dengan kajian malam khusus weekend akan kita tampilkan namanya water fountain. Oh di sini. Nah di sini ada sound lighting dan video mapping.
Kita foto di sini ya. Tapi emang jarang sih ya Pak ya, museum yang buka sampai malam. Iya. Ada atraksi Iya, gitu ya, ada Pak? atraksinya juga. Jadi di dalam itu kita tiap sudut-sudut dan pohon kita tambahin lighting. Ah. Nah, kita foto dulu nih. Apa namanya? Fredebel. Yang nih anak zaman sekarang nih emang harus diedukasi nih. Dan juga kita ada pertunjukan musikologi. Musikologi. Tiap akhir pekan. Musik psikologi. Oh. Musik itu musik, seko itu dari, logi itu nama lain dari penyebutan benteng Fredebel ini. Oh gitu. Jadi penyebutannya logi gede dia. Oh, Nah, oh, ini Mbak Kiki, Mbak Raffi, Rafathar, ini teman-teman edukator yang melayani pengunjung untuk memberikan informasi yang mereka butuhkan. Mereka juga menggunakan namanya rompi sigap keren. rompi sigap. Siap tanggap pelayanan kelompok rentan. Jadi kita fokus juga terkait dengan kelompok rentan. Iya, terkait dengan difabel, orang tua, ibu hamil, kita punya pelayanan di sini. Ini tuh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Iya. Museum Benteng Yogyakarta diresmikan Direktur Jenderal Kebudayaan pada tanggal 28 Oktober 1998. Profesor Dr. Edi Seno. Oh, diresmikan tahun 98. Nah, ini selanjutnya akan dibantu oleh Mas Dio. Mas Dio. Nah, Iya. Terima kasih Iya. tadi Mas Rasid ya. Iya. Terima kasih. Arabi. Kan dibantu oleh Mas Dio. Sigap. Oh, ada Mas Andi juga. Ya, kita lanjutin lagi, seru banget. Mas, makasih. Makasih. Sekarang saya temani Kak, kita Ya. keliling Benteng Fredebel. Jadi kalau kita keliling ini sebenarnya bisa butuh waktu 2 hari 2 malam. Waduh, saking besarnya. Saking besarnya. Bisa. Tapi enggak lah, kita nanti bisa mengunjungi spot-spot menarik karena setelah kita melakukan revitalisasi kemarin ada banyak perubahan di sini. Jadi Ada ini banyak bener nih, spot masyarakat menarik di sini. Yogyakarta tuh harus datang ke sini ya. Betul banget. Museum Benteng Fredebel. Fredebel. Nah, kita Ini bangunannya akan masih melewati asli nih lorong. Pak? Ini asli, Bangunannya? asli. Ini asli, karena bangunan ini untuk informasi aja dibangun tahun 1760. Oh, Berarti usianya kurang lebih sudah 260 sekian tahun. gitu. Masih bagus ya? Betul, karena kita ini tidak merubah keaslian bentuk bangunannya. Harus Karena dijaga merupakan- justru. Betul banget. Originalitasnya. Merupakan bangunan cagar budaya. Ya, itu cagar budaya itu. Jadi benar-benar harus dijaga originalitasnya. Betul. Ya ditacap-tacap sedikit. Betul, dicat Tapi ulang. nggak dihancurkan. Betul. Jadi benar-benar terjaga nilai sejarahnya. Bahkan kayak jendelanya, bentuk pintu masih sama. Tuh lihat. Ini bagus sih ini. Ini dulu berfungsi sebagai barak prajurit. Oh ini. Barak prajurit pasukan Belanda waktu itu. Jadi ada ratusan juga yang tinggal di sini, tinggal di lantai 1, di lantai. Tuh Lala, kamu harus tahu lah. Iya Pak. Ya. Jangan Biasanya malah lah nggak tahu malah itu. Kalau ada pengunjung ingin cari pasangan bule, biasanya saya arahkan ke sini. Tuh. Kenapa? Mau cari pasangan bule, Mbak Lala mau cari pasangan. Karena barangkali Beng. bisa menemukan bule-bule. Oh. serem banget loh. Enggak. Hantu. Enggak. Berarti ada hantu Nggak bercanda. Di sini Ini hantunya tempatnya mirip seru. kayak Papa. Kok kayak apa sih? Hah? Jangan sembarangan. Saya bilang bapakmu ini hantu. Kita akan menuju ke Bastion. Nanti Bastion itu adalah sudut dari Benteng Fredebel. Di sana ada spot baru kami yang menarik atau kita sebutnya rooftop atau gardu pandang. Rooftop. Di situ nanti kita bisa melihat pemandangan dari titik 0 km Yogyakarta. Jadi pusatnya Yogyakarta, titik 0 km ada di depan sana dan bisa kita lihat dari atas. Oke. Wah, seru juga ya. Tapi enak juga loh ternyata. Ini anak-anak zaman sekarang ini Mas Dio. Mas Dio. Banyakan kan main game, Betul. ya kan? Sesekali itu memang harus kayak Rafathar ini diajak lihat sejarah-sejarah gitu. Sejarah. Tapi ini saya lihat banyak tadi anak-anak sekolah setiap hari ya. Benar. Ada kunjungan datang ke sini. Kunjungan rombongan sekolah. Ini berapa biasanya mereka datang per grup? Kalau per orang itu biayanya berapa Mas Dio? Kalau untuk anak-anak di hari weekday 10.000. 10.000. 10.000. Itu hari biasa. Hari biasa. Per orang? Per orang. Kalau dewasanya 15.000. Kalau weekend? Kalau weekend untuk anak-anak di sesi pagi itu 15.000, dewasanya 20. Oke. Kemudian kalau malam karena ada pertunjukan air mancur, Iya. ada pertunjukan video mapping dan ada pertunjukan musikologi tadi, Ya. biayanya naik menjadi 25 untuk dewasa. Tapi dan masih 40 terjangkau lah ya. Betul. Dan ini kan di pusat jantungnya Jantung 0 kota. km Jogja. Dan ini Malioboro kan udah sepanjang jalan ini. Iya ini Malioboro. Ini Rafathar harus tahu sekali-sekali Malioboro. Enak nih duduk di sini nih.
Hah? Enak. Iya bisa dong. Kita Boleh. foto di sana. Ada yang Sayang. di atas juga lebih keren Kak. Lebih keren sayang. Oh, mau dandan di sini boleh. Ini dulu berfungsi sebenarnya sebagai menara pengawas ya. Jadi ada meriam di Museum Benteng Frederik itu dulu Di sini? posisinya di tengah-tengah sini. Oh ini ada meriam dulu. Dulu di sini. Jarak tembaknya tuh kurang lebih 500 meter. Lik keren lik, foto lik belakangnya Museum Bank Indonesia bagus ya? Atau dari situ di atas sini ya? Oh iya. Wah, ternyata bisa nongkrong ya. Ini suasananya lebih bagus, bisa lebih dinikmati itu ketika sore. Wah, Saat sunset. keren juga loh ini ya tempatnya ya, Mas Dio ya. Karena dari sini kita bisa melihat bangunan-bangunan indis di sekitar Benteng Frederik. Rapi semua, ini ada toiletnya juga bersih, hijau. Tuh, untuk toiletnya juga ramah di ini ya, buat teman-teman disabilitas. Toilet juga ada. Tuh, kamar mandi, pipis. Ya, papa juga deh. Tadi kita udah masuk ke toiletnya, bersih toiletnya. Kita sekarang mau menuju Ini ada ke sampah botol juga tuh, Betul, lihat tuh. kita lihat pisahkan tuh. antara Pisahkan botol ya. organik. Jadi ini sama-sama botol yang organik tuh bisa. Kita bisa ke Taman Patriot. Ayo. Ini adalah taman yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Ini namanya Taman Patriot. Jadi ada gambaran peristiwa ketika proklamasi. Ini terjadi di tanggal berapa? Ada di Oh ini, nih harus tahu proklamasi tanggal 17 Agustus. 17 Agustus 1945 proklamasi. Habis gitu tuh berita proklamasi ini tahu. Disebarkan tahun 17 Agustus juga. Nanti kita di dalam bisa sambil belajar sambil bermain juga. September dukungan nyata sang raja. Sultan Yogyakarta Sultan mendukung Jogja- kemerdekaan RI. Mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Yogyakarta tahun 4 Januari 46. 46. Ya harus tahu ada perjanjian Linggarjati 25 Bener. Maret. Agresi militer Belanda itu tuh agresi Belanda militer- kembali ke Indonesia Belanda berusaha menguasai menguasai lagi Indonesia. tapi digagalkan Betul, lagi digagalkan. oleh Indonesia. 17 Januari perjanjian Renville. Ini perjanjian di atas kapal kalau nggak salah ya. Betul. Perjanjian di atas kapal. Ini adalah salah satu strategi juga agar Belanda menghentikan agresinya. Iya benar tuh agresi militer Belanda Dua kali. Iya mau jadi Indonesia mau merdeka mau diambil lagi dulu sama Belanda. Ada tuh taktik perang gerilya. Tuh ada ini persetujuan Romroyen. Tuh ini papa waktu SD tuh diajarin semua loh. Di pelajaran SD aku udah pelajari diajarin semua. Semuanya sampai pengakuan kedaulatan RIS. Republik RIS. Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat. Yuk, kita sekarang masuk ke ruang dioramanya. Ini dulu diorama 1 fungsinya adalah sebagai rumah perwira. Oh, ini Jadi para perwira-perwira pasukan Belanda itu tinggalnya di sini. jadi di dalam ini ada apa Mas Dio? Ini ada koleksi-koleksi yang menceritakan peristiwa sejak perang Tuh. Diponegoro sampai nanti masa Oh, pendudukan Jepang tahu di nggak pahlawan Indonesia. Diponegoro? Nih, tuh cerita-ceritanya nih. Keren. Ini namanya Magic Ball. Ini, tuh lihat tak? Tuh bisa gerak. Ini bisa disentuh juga. Boleh disentuh, Mas? Boleh. Papa kalau mau nyobanya tuh Coba boleh. sentuh. Nanti ada kayak panahnya, ini namanya apa? Nah, Oh, tuh namanya adalah Kiai Mojo. coba kudanya. Ih. Itu namanya kuda Kanjeng Kiai Gentayu, kuda kesayangan dari Pangeran Diponegoro. Oh, namanya. Oh, jadi Pangeran Diponegoro tuh punya kuda. Itu kuda kesayangannya. Warnanya hitam dengan kakinya corak putih. Ini adalah salah satu wahana digital kami. Jadi kita tuh harapannya anak kecil ketika berkunjung ke Museum Seneng. Benteng Frederik seneng. Ini ceritanya. Nggak cuma melihat aja tapi bisa berinteraksi. Tuh, lihat. Ini Pangeran Diponegoro. Belanda berhasil mengepung kediaman Pangeran Ini di dalam Goa di Selarong. Tegalrejo. Pangeran Diponegoro dan pengikutnya meloloskan diri dengan mundur ke Dekso, lanjutnya ke Selarong. Nah di Selarong, Pangeran Diponegoro bermasa sejak 21 Juli sampai 9 Oktober
bagus ini buat Akhir Juli cerita ke 1825. anak-anak kita. Ya pasti ya. Dan memang cerita di sini kita buat secara kronologis berurutan. Jadi mulai dari perang Diponegoro nanti sampai masa ke masa sampai masa Indonesia merdeka. Ini cagar budaya kita. Betul. Harus kita jaga. Nah, perang Diponegoro sendiri menjadi salah satu alasan diterapkannya sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Tahu nggak tuh sistem tanam paksa? Jadi dulu orang Indonesia itu kan mereka kan menjajah Indonesia, tapi orang Indonesia itu malah disuruh nanam, terus hasilnya diambil sama mereka. Diambil sama penjajah. Sama penjajah. Nah mereka tuh nggak mau, enak aja ini kan punya Indonesia kok, dia nyuruh kita gitu. Coba kita foto belakang itu tuh. Aduh aku jelek banget belum dandan, nggak pengen kacamata. Apa aja? Kamu nggak bolehin aku dandan. Lama bisa dandan sih. Nah ini nih. Oh, Budi Utomo. Budi Utomo. Ini adalah masa awal pergerakan nasional. Jadi hari berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Betul, Kebangkitan Nasional. 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Wah, zaman dulu gini ya. Ini adalah mulai munculnya kesadaran bahwa kita itu harus merdeka, lepas dari belenggu penjajahan. Oh. Jadi mereka ini bersatu dari seluruh tempat-tempat Indonesia. Betul. Bersatu, terus bikin kongres. Jadi mereka berkumpul. Kita harus merdeka. Ayo kita gimana caranya kita merdeka, kita lepas dari Belanda. Gitu. Coba foto di sini, sini sama. Ini nanti foto semua ini. Enggak usah gua aja, yang lainnya nanti Om Malik foto ini. Jadi seneng bener ceritanya kan? bagus Ini salah satu wahana interaktif, jadi bisa dipencet-pencet juga Wow. kalau Habis itu melihat. Muhammadiyah. Ini juga ada selain diorama, ada juga koleksi asli. nih, ini benda-benda kamu. koleksi ini zaman ketik tuh kayak gini, mesin tik zaman dulu. Ini mesin ketik zaman dulu. Zaman Ini dulu punyanya nggak ada Raden Mas Surya handphone, adanya pakai gini, pakai kertas ya. Nggak tahu kan? Kertasnya dimasukin, terus kita ngetik tek 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 gitu. Nggak bisa dihapus lagi. Peralatan makan yang Peralatan makan. Punyanya Raden Mas Surya Pranoto. Beliau ini kakaknya Ki Hajar Dewantara. Sama Belanda dijuluki sebagai Raja Mogok karena pergerakannya mesti ngajak buruh itu mogok kerja. Oh, gitu. Ketika menuntut kayak gini, hasil mesin ketik kayak gini dilihat. Ketik begini, Kalau itu kan tadi itu kertasnya dimasuk ke situ terus diketik ngatan, jadinya kayak gini. Tuh. Proklamasi itu dulu diketik ya. betul. Tok 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 tok. Masih pakai mesin ketik. Masih Kalau salah ini pakai, kurang dari awal. kalau zaman dulu tuh bukan misalnya kayak bukan waktu tuh, apabila waktu nah Waktu. gitu apabila waktu menjodohkan nggak tahu deh baca mata. Coba kita ke sana. Kita bisa ke sana. bagus sih tapi tempatnya Bagus. kayak kekinian banget gitu, lucu. Jadi ke museum itu keren. Museum itu nggak kuno. Justru Benar. kita bisa tahu cerita-cerita tentang sejarah-sejarah. Kita berusaha menghilangkan anggapan museum itu kekunoan, Iya. tapi museum adalah Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Ini baju perwira, jadi ini baju penjara yang Oh, ini baju dipakai perwira zaman oleh- dulu. Oh, ini dipakai Ki Hajar Ketika di penjara. Dewantara. Ketika di penjara Ketika karena menjadi tahanan pergerakannya. di Pekalongan karena delik pers tahun 1921. Ini beliau gunakan juga ketika dipindahkan ke tahanan politik di Semarang sebagai bentuk perlawanan agitasi kepada Belanda Tuh. karena semarang-marangnya. Ini kepemimpinan Taman Siswa Ingarso Sungtulodo. Sungtulur. Nih, ini harus Zaman tahu. dulu, dengan aku lagi cerita, zaman dulu pahlawan-pahlawan kita itu kan kita mau merebut kembali Indonesia, mau membela Indonesia. Nah, sama Belanda tuh dimasukin penjara karena bikin orang-orang Indonesia jadi nggak nurut. Nih, ada trilogi kepemimpinan Taman Siswa. Baca Ing apa? Ingarso Sungtulodo. Aduh, gua agak lupa. Saya tuh agak lupa. Ingarso Sungtulodo artinya Di depan sebagai contoh, di depan sebagai contoh, Ing Madya Mangunkarsa di tengah-tengah membangun karsa kemauan, Tut Wuri Handayani. di belakang memberikan dorongan. Itu. Ini sampai sekarang masih dipakai di dunia Duh, pendidikan. ini aku jadi mengingat Dulu zaman dulu sekolah tuh taman siswa ya. Taman. Iya kan? Iya. tuh, ih om Ini keren ada banget. salah satu karya seni dari Kristiawan. Keren Ini menceritakan tentang taman siswa. Dia bisa lagi tuh bagus-bagus loh, sayang tuh. Apa ini kongres? Ini kongres wanita pertama. Di Kongres Wanita. Jadi sudah ini sejalan dengan cita-cita R.A. Kartini. Jadi ingin memajukan perempuan-perempuan Indonesia waktu itu agar memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti seorang laki-laki. Kita lanjut ke ruang diorama 2. Diorama 2. Kalau diorama 2 ini peristiwa-peristiwanya setelah kemerdekaan. Oh ini. Mulai dari proklamasi sampai nanti kedatangan Belanda lagi.
Wow. Ini uang ketika masa dijajah sama Jepang. Ini uang zaman dulu. Pemerintah ada ini pong. Tuh. Ini ada koin-koin juga ketika Indonesia dijajah sama Tuh Belanda. zaman dulu tuh VOC gini namanya. Iya, VOC. Ada tulisannya VOC itu. VOC. VOC. Ini uang-uang zaman dulu, ada uang yang besar dari Spanyol juga. Tulisannya The Java Shebang. The Java Bank saat ini sudah berubah menjadi Bank Indonesia. Iya itu ya tadi namanya The Java. The Ya itu Java depan Shebang. di depan. Betul. Itu gedung pertama ya. Betul. Ini kalau sekolah zaman dulu tuh antara kursi dan meja jadi satu nih. Tuh Cetakan uang nih, A. Iya. Boleh bikin uang zaman dulu, bikin Bisa. uang cetakannya di kertas jutaan gitu. Tuh lihat. Duduk sini. Kami nggak boleh sentuh. Nanti jadi mejanya bang. Tapi aku dulu masih sekolah masih ya. Ada yang kayak gini masih ada. Sekolahku masih banyak di Bandung. gini ya? Iya mas. Di bawahnya bisa taruh buku kan? Bener, ada proyektor zaman dulu. Nonton film. Nonton film juga. Proyektornya proyektor. Kita masuk ke motion comic. Iya. Komik. Ini nih di kiri. Nah masukin ini. Oh. Sekilas aja. Kita lihat. Wow. Museum komik. Sebelah kiri ya? Ini motion comicnya sebelah kiri. Oh, jadi bisa ada ceritanya. Ini diceritakan dari perang dari Sultan Hamengkubuwono IX. Iya, perjuangan. Ini dia. Oh, ceritanya banyak. Ini akan Jadi semua agresi militer Belanda. Jadi kalau kalian lihat ini benar-benar tentang anak-anak tuh suka keren. Jadi sebutannya apa ya? Ini tuh kayak apa ya? Bukan apa? Mini Rama. Mini Ini Rama. namanya Mini Rama. Maket. Kalau Maket ini. Gambaran peristiwa sejarah kita buat mirip seperti peristiwa aslinya. ini benar-benar kayak asli. Benar. Ini pon olahraga, pekan olahraga nasional pertama Pekan olahraga nasional pertama ada di sini berarti ya? di Solo, tapi Di Solo. bukannya jalan kaki dari Jogja sampai Solo. Pon pertama itu. Iya, jalan Pekan kaki olahraga dari nasional. Jogja sampai Solo. Semuanya tertata rapi, tertata keren. Tuh, jadi benar-benar dengan harga tiket masuk segitu ya wajar banget untuk mengetahui. Ini topi baja. Ini kalau ditembak kepalanya nggak akan tembus. Enggak, ditembak ini. Nggak akan tembus. Kecuali kena mukanya ya. Oh. Karena kan nggak ngelindungi. Ini berat banget ya? Benar, topi baja ini. Oh, topi baja. Ah, mau coba nih. Mau coba? Berat loh ini. Apa terus tembak? Kalau main game ML tahu nggak ini apa namanya? Samu. Ini asli samurai. Ini ya benar. Katana, pedang katana. Ini punyanya tentara militer Jepang. Dulu kan jadi Petai namanya. Indonesia itu 3,5 abad dijajah sama Belanda, sama 3,5 tahun Sama Jepang. sama Jepang. Tuh gitu tahu enggak? Tuh ini keris-keris zaman dulu lihat. Tuh. Keris Kiai Slamet namanya. Dipercaya punya kekuatan untuk menjaga pemiliknya. Ini Oh. saat Jenderal Sudirman singgah di rumah beliau. Ya. Ini ada gamelan, gong. Nah, ini yang unik, Ya, Tahu bentuknya gong kan? tahu? Gong kan biasanya bulat besar. Kalau ini bukan? Ini tahu bentuknya seperti ini. Oh, kalau gong itu kan yang dulu ya. Benar. Yang gede kan? Ini memang suaranya sama seperti gong juga kalau Bunyinya gong itu sama. Cuma memang dibuat seperti ini kemungkinan adalah untuk memperkecil biaya produksinya. Karena kalau gong kan besar banget dari besi semua. Oh Kalau iya. ini dari kayu sama dari besi. Oh ini gamelan, seperangkat gamelan. Benar. Ini Wah, ini sepeda. Kalau- Sepeda ontel benar. Ini sepeda dulu dipakai perang. Ini. Benar. Sepeda digunakan perang sama tentara pelajar. Ini bobotnya sepeda ini ringan. Jadi ketika dulu menyeberang sungai, kan harus sembunyi-sembunyi ya ketika perang. Ketika menyeberang sungai, sepedanya diangkat. Ini sepeda yang dipilih karena bobotnya yang ringan. Tuh, ih, jadi Rafathar kan gak nyesel kan ikut sama papa, jadi banyak tahu. Pas revolusi. Lawan revolusi. Dari sana dari Itu yang waktu itu kita kan ada yang penculikan PKI. Tahu nggak itu setelah kemerdekaan? Nah, ini salah satu yang diculik
Yang dimasukin ke lubang buaya. Bener. Di Jogja juga ada 2 korban. Oh gitu. Namanya Brigjen Kata Kolonel Sugiono. Oh dibawa ya dari sini. Tapi tetap dikuburkannya di sini juga. Oh, oke. Tapi dibawa ke sana kan? Enggak, jadi memang dikuburkan di sini juga dan dieksekusinya di sini. Tuh, ruang corner. Ruang. Corner. Iya bagus ya. Boleh masuk. Ya. Boleh silakan. Buka sepatu ya? Buka sepatu. Buka sepatu, karena ini adalah ramah anak. Jadi kita buka sepatu, masuk. Ya Allah, Ryan saya senang pas. Bagus ya. Jadi, Kak, ininya juga gambar-gambar lucu. Ini kayak menyusun balok, jadi nanti bentuknya kayak gerbangnya benteng. oh, Kalau Ryan itu bisa ikut mainan di sini. Enggak, terus gambarnya bagus banget. berikan lagi. Jadi bisa disusun kalau misalnya ya keluarga lagi ada anak kecil ya. Betul, keluarga capek keliling museum istirahat di sini anaknya mainan. Ayo. Bagus. Kita ke arah sebelah. Jadi di sini ada tempat. Jadi kalau lagi jalan-jalan si layar saya kita taruh sini aja. Taruh sini. Ditinggal jalan. Jalan. Oh iya bagus ya semua gitu ya. Bagus ya. Coba bagus banget. Bagus tau. Aa senang tahu dia jalan gini sekali lah sama bapak ibunya. Makanya dia kemarin tuh sebenarnya tadinya bingung pengen ikut tapi galau. Terus Akhirnya dia ikut juga. Jalan-jalan balala ya kan? Iya Pak. Di timur ini ada bangunan bekas gudang senjata, itu biasanya dibuat foto, keren belakangnya backgroundnya. Jadi namanya anjungannya Benteng Fredebel. Kita bisa melihat pemandangan dari atas. Kita bisa ke depan, kita ada namanya souvenir shop. Ini selain ada koleksi barang-barang dari Museum dan Cagar Budaya, juga kita kerjasama dengan brand lokal Jogja. Begitu. Oh Dagadu. Dagadu. Oh Dagadu udah terkenal. Benar, kita kerjasama dengan mereka. Dagadu. Buat aja. Iya buat aja mah. Buat aja nih. Sama yang kayak gini. Buat aja. Sama yang hitam pasti. sih. Hari ini kita senang banget bisa Jalan-jalan ke Museum jalan-jalan ke Benteng Museum Fredebel. Fredebel sama Rafathar. Senang banget Rafathar. Surprise dia mau ikut, aku senang banget dia Senang mau banget ikut. dia bisa Pokoknya belajar. makanya buat kalian semua yang jalan-jalan ke Jogja kan wajib banget tuh mampir ke Malioboro. Nah kalau udah ke Malioboro wajib mampir ke Museum Benteng Fredebel. Iya, pokoknya hari biasa buka sampai hari libur Sampai buka. malam juga buka. Sampai malam juga buka, malam bagus. Penasaran next time mungkin kita kesini pas lagi malam jadi biar ngerasain ambience-nya beda. Jadi harus datang biar kita menjaga cagar budaya kita, museum kita. Datang ke museum itu keren, apalagi kita harus mengajarkan anak cucu kita supaya nanti generasi-generasi muda selanjutnya tahu gimana perjuangan sejarah bangsa Indonesia. Nah salah satunya kalau di Jogja silakan mampir ke Museum Fredebel, Benteng Fredebel.